Selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Gembala Firman Legowo. Hari ini kita akan memasuki episode kedua, membahas tentang kosmologi Alkitabiah. Dan kesempatan pada malam hari ini saya akan menguraikan kronologi penciptaan dari hari pertama hingga hari keempat, di mana di situ dijelaskan secara detail bumi dan surga serta langit, dan semuanya ini sungguh benar. Semua yang diciptakan oleh Tuhan ini begitu indah, dan sungguh sayang saat ini dikotori oleh beberapa kalangan yang meragukan kebenaran Alkitab, di mana Alkitab dijadikan sebagai buku yang usang, yang penuh kesalahan ketika berbicara tentang ilmu bumi, ketika berbicara tentang umur bumi dan lain sebagainya. Nah, ini juga Alkitab dijadikan sebagian kalangan ateis, ya, dijadikan bahan tertawaan oleh karena mereka melawan ajaran-ajaran Alkitab, termasuk bumi sebagai pusat dari tata surya ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini saya akan menjelaskan, tetapi sebelumnya sekali lagi saya mengenal tokoh-tokoh ilmuwan yang sangat mengasihi Tuhan. Beliau ini sangat getol membela kebenaran Alkitab, dan keilmuan mereka tidak bisa diragukan lagi di bidang kosmologi, dan mereka membela habis-habisan berdasarkan keilmuannya, membela ajaran yang dikatakan di dalam Alkitab bahwa bumi itu bulat dan bumi itu diam, tidak berotasi, atau geosentris kita mengenalnya. Saudara-saudara sekalian, banyak kalangan yang berkata ini tidak begitu penting, ini tidak begitu perlu. Saya katakan tidak ada masalah, saudara-saudara yang menganggap ini tidak penting dan tidak begitu perlu. Tetapi suatu saat kelak Anda pasti akan mengingat apa yang topik yang sedang kita angkat hari ini. Kenapa? Karena pada saat titik itulah, sekalipun tidak membahas apakah bumi yang berputar atau matahari yang berputar, tetapi pada titik itu nanti Alkitab itu secara konsisten bahkan menjelaskan surga dan penciptaan bumi, dan semuanya diatur dengan luar biasa, dan itu tidak pernah ada salah Alkitab. Saudara, nanti juga kita akan menyinggung bahwa sampai pada titik di atas cakrawala yang akan kita bahas nanti, sampai suatu titik di atas cakrawala, Alkitab menjelaskan bahwa di tahta itu ada seorang yang menyerupai manusia, menyerupai rupa manusia, dan itu klop juga yang apa yang dikatakan oleh Alkitab di hari penciptaan, ketika mau menciptakan manusia, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi di surga akan terlihat yang bertahta itu adalah menyerupai manusia. Dan kalau kita lihat di kitab Wahyu, yang bertahta itu adalah anak domba. Klop sekali saudara sekalian. Ini bisa dijelaskan. Dan ini tidak bisa ngawur. Surga berlapis 7, surga berlapis 9, tidak bisa ngawur begitu. Alkitab menjelaskan secara kronologi dan secara konsisten, bahkan sampai kepada pengajaran tentang surga. Ini menarik. Menariknya di sini adalah kita jadi semakin tahu dan semakin merindukan surga, karena surga yang ada di dalam Alkitab bisa dijelaskan ketika kita mempelajarinya dengan benar. Jadi surga bukan suatu tempat ilusi, tetapi surga itu betul-betul nyata dan bisa
dipaparkan, bukan hanya dilukiskan tetapi dipaparkan di dalam Alkitab. Baik saudara sekalian, pada episode yang lalu kita sudah jelaskan tentang surga itu di utara. Kemudian saya akan gambarkan di sini. Kemudian saya tuliskan saja ini di Ayub 26 ayat 7. Di sini ini surga tahta Allah. Kemudian di sini saya gambarkan bulatan ini, dan ini bumi. Ini diciptakan pada hari pertama. Kita baca Kejadian, saya bacakan Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirman Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Saudara, hari pertama ada siang dan malam, atau petang dan pagi, kita ikuti saja. Ini bahasa Alkitab, karena itu ada artinya petang dan pagi. Itu artinya pergantian hari antara petang dan pagi. Kemudian ada roh Allah yang melayang-layang, dan itu terangkai dalam satu hari. Jadi diciptakan bumi, ya, diciptakan bumi dan langit. Nah ini ya, bumi dan langit yang masih belum berbentuk dan kosong. Artinya langit ini belum dibentuk, masih kosong. Nanti kita bisa lihat apa itu cakrawala di hari kedua. Nanti kita lihat ini. Yang pertama kita lihat ini belum berbentuk. Jadi bumi belum berbentuk, masih banyak air berkecamuk di sini. Ibaratnya bumi itu tertutupi oleh samudera raya. Samudera raya itu kalau sekarang di mana ya termasuk tempat seluruh tata surya ini semua terliputi oleh air atau samudera raya. Nah, saudara, ini hari pertama, dan di hari pertama ini ada kronologi yang tidak bisa kita lewatkan. Yang pertama, roh Allah melayang-layang, dan jadilah petang dan jadilah pagi. Sehingga dipisahkanlah petang dan pagi. Saudara, kalau lihat dari ayat ini adalah satu rangkaian satu hari atau 24 jam. 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam itu terjadi pada hari pertama. Jadi dari sini kita bisa lihat ini, kita clearkan ada pandangan satu gap, katanya gap teori, di mana ada di Kejadian pasal 1, di Kejadian pasal 2 ya. Itu ada satu jeda antara Kejadian pasal 1 dan pasal 2, itu ada satu jeda yang jutaan tahun lamanya katanya. Jadi itu bukan kronologi 1 kali 24 jam katanya. Itu pandangan dari gap teori yang ingin menjebatani katanya umur bumi yang harusnya 200-an juta atau jutaan tahun. Saudara sekalian, ini tidak benar. Pada Kejadian pasal 1 sampai Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3 itu adalah satu rangkaian 1 kali 24 jam. Saya bisa buktikan di sini, di mana roh Allah melayang-layang ini di dalam bahasa Ibrani ini dituliskan merakafet. Merakafet ini hanya dituliskan satu kali di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu di sini di Kejadian pasal 1 ini, merakafet. Merakafet itu apa? Merakafet itu bukan melayang-layang seperti layangan yang terbang melayang begitu. Merakafet itu berputar, siklus berputar.
Saudara, kalau kaum heliosentris meyakini bumi ya, itu berotasi, itu rotasinya berlawanan dengan arah jarum jam. Tetapi mereka Kefet ini ya, menimbulkan matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. Itu jelas perputarannya. Kalau kita mau lihat di sini utara, di sini timur, di sini barat, maka akan searah jarum jam perputarannya. Di perputaran matahari mengelilingi bumi itu searah jarum jam nantinya. Dan kalau merekefetnya Allah ini berputar searah jarum jam, melayang-layangnya di sini yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi di dalam perputaran roh Allah ini, merekefet ini menimbulkan terang dan gelap, siang dan malam, petang dan pagi. Merekefetnya Allah, merekefetnya roh Allah lebih tepatnya dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Jadi itu satu rangkaian 1 kali 24 jam. Maka ketika perputaran merekefetnya roh Allah ini menciptakan siang dan malam, petang dan pagi, terang dan gelap. Kemudian ini hari pertama sudah terbentuk, kemudian di hari kedua diciptakannya lah, apa katanya di hari kedua? Cakrawala. Bahasa Inggrisnya firmament. Bahasa Ibraninya rakia. Atau istilah lain bahasa Inggrisnya horizon. Bahasa Indonesia di Lembaga Alkitab Indonesia menjelaskan itu lengkung langit. Lengkung langit. Lengkung langit ini memisahkan air di bawah dan air di atas. Akhirnya terwujudlah akhirnya bumi dan langit menjadi berbentuk. Karena ada air di bawah, yaitu di bumi. Air di bawah, yaitu ada di bumi, nanti terpisah antara daratan dan lautan. Di hari ketiga nanti akan ada tumbuh-tumbuhan bertunas dan lain sebagainya, diciptakan tumbuh-tumbuhan. Nah, air di bawah dan air di atas itu di atas lengkung air di atas lengkung langit ini. Jadi air di bawah dan air di atas itu berarti di atas bumi, maksudnya itu cakrawala atau lengkung langit ini disebutlah langit atau samaim. Saudara, lengkung langit atau cakrawala ini disebut langit atau samaim. Coba saya baca lagi di Kejadian pasal 1 ayat yang ke-6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air dan untuk memisahkan air dari air. Saya ulangi. Ini samudera raya meliputi tata surya. Kemudian diciptakanlah lengkung langit atau cakrawala. Sehingga memisahkan air dari air, sehingga bisa terpisah air dari air, yaitu air yang ada di bawah yaitu di bumi, dan air yang ada di atas. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala atau itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Ayat 8, lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi. Ini Allah masih merekefet. Jadi roh Allah masih merekefet membentuk siang dan malam, petang dan pagi.
Ya, 1 kali 24 jam. Nah, kemudian bumi tetap diam. Lalu dipisahkanlah hari kedua air dari air, yaitu air di atas dan air di bawah, dengan membentuk lengkung langit atau cakrawala atau rakia atau firmament atau horizon. Ya. Kemudian tapi lebih tepat ya lengkung langit firmament. Ini kemudian dinamakanlah cakrawala itu, disebutnya cakrawala itu langit atau samayim. Saudara, samayim atau lengkung langit itu dari mana? Ya lengkung langit itu dari sini sampai sini, ini lengkung langit. Sampai sini, ini lengkung langit. Atau rakia atau cakrawala. Lalu dinamailah rakia atau cakrawala ini samayim. Saudara, rumus samayim itu berakhiran ayim. Saya sudah berdiskusi dengan beberapa pemikir dari Yudais. Saya katakan bahwa akhiran ayim itu adalah jamak double atau dual. Saya berkeyakinan ini bukan hanya karena saya diajarkan oleh guru saya yang luar biasa kemampuan bahasa Ibrani-nya, Dr. Thomas Strauss. Beliau muridnya juga banyak kalangan Yahudi yang belajar teologi sama beliau. Dan hari ini saya hanya memaparkan apa yang menjadi kepercayaan beliau dan saya bagikan kepada saudara sekalian. Bahwa akhiran ayim dalam samayim itu double. Lalu saya tanya, mengapa double? Langit itu double. Di mana doublenya? Langit yang diciptakan atau cakrawala yang diciptakan ini double. Lalu beliau menggaris begini. Jadi samayim atau cakrawala ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, satu ini di bawah atmosfer atau lapisan ozon ini yang dilapisi oleh ozon. Kemudian yang kedua, rakia yang kedua ini adalah ruang hampa. Ini yang diciptakan, langit kedua. Jadi rakia 1 dan rakia 2 itu disebut samayim atau langit yang double. Satu kebenaran yang luar biasa, saudara. Dan ini dalil ini saya sudah pertahankan argumennya di hadapan orang-orang Yudais. Samayim. Seperti contoh hamayim. Kenapa hamayim akhiran ayim? Air. Mayim, air. Akhirannya ayim. Double, dua. Air kok double katanya. Doublenya di mana katanya? Di dalam Alkitab, air itu menjadi double. Yaitu air di bawah dan air di atas. Maka disebut hamayim. Air di bawah dan air di atas. Dan samayim itu langit di bawah, langit di bawah atmosfer dan langit ruang hampa. Saudara sekalian, ini menarik sekali. Terus Rasul Paulus, saya ulangi lagi episode pertama, ini penting. Jadi episode kedua ini saya ulangi lagi. Kenapa Rasul Paulus entah di luar tubuh aku tidak tahu, entah menggunakan tubuh atau di luar tubuh, kata Paulus. Aku tidak tahu. Di dalam 2 Korintus. Dia diangkat sampai surga tingkat ketiga. Itu surga mana? Surga ini. Nih, surga tempat tahta Allah, surga kekekalan. Inilah Rasul Paulus diangkat sampai ke sini. Saudara, ini menarik sekali. Jadi tidak ada yang melihat surga itu langit ketujuh. Diangkat sampai ke ketujuh. Itu di mana? Dalil ayat Alkitabnya jelas, memang mereka tidak mempercayai Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Jadi kalau saya mempercayai Alkitab satu-satunya firman Tuhan,
Jadi langit satu dan langit dua itu diciptakan, itulah cakrawala atau samayim. Dan langit ketiga itu adalah langit kekekalan, tempat Rasul Paulus diangkat. Tempat nanti kalau saya mati, masuk sini. Kalau orang-orang yang bertobat dan percaya Tuhan Yesus mati, nanti masuk sini. Itu luar biasa. Jadi siapa yang berkata bahwa kosmologi Alkitabiah tidak penting? Ini bisa menjawab semua. Sekalipun kita bodoh, tetapi Alkitab mengajari kita satu pengajaran yang luar biasa. Kemudian setelah diciptakan cakrawala yang bisa dijabarkan menjadi rakia 1 dan rakia 2 atau disebut samayim, kemudian di hari ketiga air yang di bawah itu memisah dengan darat, membentuk daratan dan lautan. Lalu tumbuh-tumbuhan diciptakan di situ. Bertumbuh, tumbuh-tumbuhan bijinya. Bertunas dan sebagainya. Pada hari keempat, Tuhan menggantikan merakafat roh Allah ini, merakafatnya roh Allah ini dengan menciptakan benda-benda langit. Supaya itu menjadi katanya bahasa Ibrani-nya. Menjadi signal, menjadi ukuran atau tanda atau monumen untuk menghitung hari. Itulah sebabnya dalam perhitungan hari di dalam Alkitab sepanjang masa, bahkan sampai zaman Tuhan Yesus, terhitung petang dan pagi. Jadi pergantian harinya itu jam 6 sore, bukan jam 12 malam. Itulah sebabnya puji Tuhan bangsa Yahudi sampai sekarang masih menghitung sistem ini. Karena nanti Tuhan akan berurusan dengan perhitungan seperti ini juga. Jadi tidak satu kali pun Tuhan menghitung dengan perhitungan bumi mengelilingi matahari. Baik penggenapan tentang kelahirannya, penggenapan tentang kematiannya, ya. Bahkan perhitungan-perhitungan hari Pentakosta, hari dia diangkat, perhitungan tentang lamanya 3 hari 3 malam dia di perut bumi, itu selalu menggunakan perhitungan matahari mengelilingi bumi, bukan bumi mengelilingi matahari. Jadi pergantian harinya tetap menggunakan petang dan pagi. Saudara, ini menarik. Menarik sekali. Bahkan nanti pada 1 kali 7, itu 1 kali 7 tahun atau 7 masa, itu perhitungannya tetap menggunakan perhitungan matahari mengelilingi bumi. Kalau kita hitung dengan menggunakan perhitungan bumi mengelilingi matahari, 7 tahunnya tidak kena. Tidak ketemu. Dari nubuatan Daniel yang masih kurang 1 kali 7, itu tetap menggunakan perhitungan matahari mengelilingi bumi. Saudara, menarik sekali. Saya jujur, saya lebih percaya kepada Alkitab. Saya sangat tidak percaya kepada ilmuwan yang tidak bertanggung jawab. Saya tidak mau dirusak iman saya. Mereka dikejar dan dikejar. Kenapa bisa bumi mengelilingi matahari? Lalu mengapa perputarannya melawan arah jarum jam? Lalu mengapa harus dimiringkan sedikit? Lalu mengapa muternya sekarang makin lemah katanya? Sekian persen muternya makin lemah. Lalu mengapa katanya tata surya ini terus membengkak.
Saya katakan saya bukanlah ahli kosmologi. Kawan-kawan saya mereka yang ahli-ahli sering kirimkan saya banyak bahan bacaan. Saya hanya menggali berdasarkan Alkitab. Saudara sekalian, ini menarik untuk direnungkan. Pada hari keempat, kemudian diciptakannya lah matahari, benda-benda langit ya semua di dalam tata surya ini. Dan matahari ini berputar searah jarum jam. Jadi akhirnya tetap jadilah petang dan jadilah pagi. Jadilah matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. Matahari terbit dan tenggelam di barat. Bukan matahari diam, bumi yang terbit. Matahari yang terbit, matahari yang tenggelam. Saudara sekalian, ini menarik sekali. Kemudian pada hari keempat itu tidak melanggar dalil, ya. Merakafetnya Roh Allah dihentikan, digantikan merakafet atau berputarnya matahari 1 kali 24 jam. Di situ katanya menjadi atau sinyal atau monumen atau tanda, lebih gampang, untuk menandakan hari dan tahun-tahun dan bulan-bulan, bulan dan tahun. Kalau saya ulang lagi, Allah kita ini adalah Allah yang super integritas. Kalau bicara A, ya A. B, ya B. Nggak ada A diganti B. Salah. Maaf. B diganti C. Maaf, salah lagi katanya. Tidak ada begitu. Allah yang berintegritas. Maha integritas. Sekali berkata A, langit dan bumi akan terjadi seperti itu. Perputaran matahari dan bulan dijadikan sebagai satu tanda hari dan tahun-tahun. Itulah sebabnya di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru kita gampang saja mau membuktikan. Mudah saja membuktikan apakah yang matahari yang berputar atau bumi yang berputar. Di mana hari-hari, bulan-bulan, dan tahun-tahun itu yang Tuhan pakai, itu sistemnya apa? Bahkan nanti penggenapan yang akan datang itu menggunakan sistem perhitungan apa? Itu saja. Dan itu adalah perhitungan matahari mengelilingi bumi. Dari kejadian sampai Tuhan datang nanti. Bahkan penggenapan rapture nanti. Bangsa Israel memasuki 1 kali 7. Itu perhitungan seperti di dalam kejadian. Matahari mengelilingi bumi. Ingat pada hari keempat, matahari baru diciptakan. Jadi kalau bumi berputar, jelas bumi tidak berputar. Bumi berputar mengelilingi apa? Mengelilingi Roh Allah dong. Roh Allah sudah merakafat. Roh Allah sendiri itu berputar. Masa bumi nggak berputar? Muter-muter sana, bisa kacau. Tambah kacau lagi kalau begitu, karena yang merakafat di sini adalah Roh Allah, bukan bumi. Saudara sekalian, di episode kedua ini saya mau menggarisbawahi bahwa siang dan malam, petang dan pagi sudah tercipta di hari pertama,
dan matahari tercipta di hari keempat. Itu artinya kalau bumi mengelilingi matahari itu adalah pandangan yang salah. Karena hari pertama dan hari ketiga itu terjadi 1 kali 24 jam, petang dan pagi. Matahari baru diciptakan di hari yang keempat. Jadi di sini permasalahan besar yang oleh kaum ateis menyerang Alkitab, dan secara tegas dijelaskan di sini bahwa bumi yang diam, matahari yang mengelilingi bumi. Lalu kalau begitu matahari harus cepat berputar. Ya memang di dalam kitab Pengkhotbah dijelaskan bahwa matahari berputar cepat. Matahari berputar terburu-buru. Luar biasa. Saudara sekalian, kita lanjutkan episode yang ketiga di minggu yang akan datang. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat mencerahkan kita, dapat menjawab bahkan sampai ke titik kesalahan pandangan, seperti contoh ada yang melihat sampai surga, ada yang mengaminkan surga sampai tingkat ke-7, ada yang mengaminkan surga sampai tingkat ke-9. Itu sudah suatu pandangan yang salah. Tidak artinya salah menurut Alkitab atau tidak Alkitabiah. Maranatha.